Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rukin Sudarwanto, SPD MTI selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Selamat pagi untuk rekan-rekanku. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian berkas relatif. Berkas relatif atau suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan record-record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Adapun prosesnya, pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif, fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai K dari record menjadi address di mana record tersebut disimpan. Selanjutnya, berkas relatif ini menguntungkan bila penyimpanan sekundernya berupa media sites seperti magnetic tape. Berkas relatif harus disimpan dalam media disk seperti magnetic disk atau drum. Adapun catatan-catatan yang pertama yaitu tidak perlu mengakses semua record master file. Cukup mengakses langsung record yang dikehendaki. Selanjutnya ada record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Keuntungan dari berkas relatif ini adalah kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat di-retrieve, insert, modifikasi, atau di-delete, atau tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Adapun teknik pemetaan langsung yang pertama yaitu teknik ini merupakan teknik yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record K menjadi address. Ada dua cara dalam pemetaan langsung. Yang pertama yaitu absolute addressing, yaitu pengalamatan mutlak, dan relative address, pengalamatan relatif. Adapun absolute address yaitu pengalamatan mutlak. Untuk dari pengalamatan mutlak, yang pertama yaitu harus fungsi pemetaan R sangat sederhana, tidak membutuhkan waktu lama, dapat menentukan lokasi record pada penyimpanan sekunder. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama atau selanjutnya, pemakai harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik. Alamat mutlak adalah device dependent, perbaikan atau pengubahan device, di mana berkas berada akan mengubah nilai K. Alamat mutlak adalah address space dependent. Reorganisasi berkas relatif akan menyebabkan nilai K berubah. Keuntungan dari pengalamatan relatif yang pertama, fungsi pemetaan R sangat sederhana. Nilai K dari sebuah record dapat ditentukan lokasi recordnya dalam sebuah penyimpanan sekunder tanpa memerlukan waktu proses yang berarti. Adapun kelemahan pengalamatan relatif yang pertama yaitu relatif adalah bukan device dependent. Alamat relatif adalah address space dependent dan terjadinya pemborosan ruangan. Adapun teknik pencarian tabel, yang dasar pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau direktori dari nilai K dan address. Untuk menemukan sebuah record dalam berkas relatif, pertama dicari dalam direktori nilai K dari record. Selanjutnya ada keuntungan dari pencarian tabel. Sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai K dalam direktori ditentukan. Nilai K dapat berupa file yang mudah dimengerti, seperti part, number, npm, karena nilai K tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Selanjutnya, nilai K adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai K. Yang berubah adalah alamat direktori. Selanjutnya ada teknik-teknik kalkulasi alamat. Yang pertama yaitu scatter stroke technique quiz, randomizing technique quiz, K to address transformation methods, direct addressing technique quiz, hash table methods, dan ada hashing.
Oke, adapun keuntungan pemakaian hashing, yang ini pertama, nilai key yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Yang kedua, nilai key adalah address space independent. Bila berkas di reorganisasi, fungsi hash berubah tetapi nilai key tetap. Adapun kelemahannya yaitu membutuhkan waktu atau proses dalam mengimplementasikan fungsi hash, membutuhkan waktu proses dan akses dalam mengatasi benturan. Selanjutnya, penampilan fungsi hash bergantung pada distribusi nilai key yang dipakai. Banyaknya nilai key yang dipakai relatif terhadap ukuran dari ruang alamat. Banyak record yang dapat disimpan pada alamat tertentu tanpa menyebabkan benturan. Teknik yang dipakai untuk mengatasi benturan. Ada dua teknik untuk mengatasi collision. Yang pertama, linear probing, yang merupakan teknik open addressing, yang merupakan sebuah proses pencarian secara sequential atau linear dari home address sampai lokasi yang kosong. Ada double hashing yang dipakai selain open addressing atau sparse overflow. Selanjutnya, synonym keying. Synonym keying yaitu pendekatan pemecahan collision yang mengakses sinonim dengan fasilitas linked list untuk record-recordnya dalam kelas equivalent. Adapun linked list record dengan home address yang sama tak akan mengurangi jumlah collision, tetapi akan mengurangi waktu akses untuk nge-retrieve record yang tak ada di home address-nya. Record yang disimpan dalam sebuah bucket dapat dikelola dapat disisipkan dalam berurutan berdasarkan penempatannya di bucket dan dapat dipertahankan urutan nilai key-nya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.